Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini tentunya saya akan sharing apa saja bang yang harus kita cek ya setelah kita ganti LCD dan touchscreen ya. Di tanganku ini ada HP Vivo V5 Lite yang LCD touchscreen-nya baru kita ganti. Kemudian di sini apa saja yang harus kita cek sebelum nantinya, kalau saya pribadi ya, sebelum nantinya saya kasihkan kepada pelanggan. Nah, di sini kita counter service HP dan kita pastikan dulu ya LCD touchscreen-nya semuanya aman, barulah kita kasihkan. Dan ini sharing saja, barangkali teman-teman membutuhkan informasi ini ya, apa saja yang harus dicek karena ada beberapa yang seharusnya mesti kita cek sebelum nantinya kita kasihkan kepada pelanggan ya. Yang pertama adalah LCD. LCD itu sendiri ya. Yang pertama adalah LCD. Apakah di LCD-nya ini ada tompel-tompel atau gimana gitu kan? Misalkan bintik-bintik. Nah, ini aman-aman saja ya. Dan untuk pemasangan kita ya di sini pemasangannya lumayan presisi dan tidak ada cahaya yang bocor dari kiri kanannya ini. Biasanya kalau misalkan kita pasang LCD yang bukan ori, by the way ini bukan ori juga, tapi untuk yang saya beli ini Vivo V5 ini ya. Nah, ini saya beli 178 harganya dan terjual nyaris 1.862 pieces terjual di toko Graha Seperempat di Shopee. Ya, nah untuk pemasangannya ini bisa presisi guys ya. Untuk ketebalannya sama dengan yang ori pabrik, tidak ada yang lebih tebal dan tidak ada yang lebih tipis, sama dengan yang ori pabrik ya. Ini yang ori pabriknya dan pemasangannya bisa presisi sehingga tidak ada cahaya yang bocor dari kiri kanan sampingnya sini guys ya. Nah, di sini LCD-nya kita cek. Nah, apakah di LCD-nya ini ada bintik-bintik atau ada shadow di kiri kanan atau ada bayangan atau ada bercak? Nah, di sini semuanya aman-aman saja guys ya. Tidak ada yang gimana-gimana. Hanya saja untuk gambar dan warna LCD ini tidak secerah yang ori pabrik. Ya enggak masalah, pelanggannya pun udah tahu ya, ini bukan yang ori pabrik ya. Otomatis untuk kualitas gambar yang diberikan di sini tidak secerah dan sebagus dan setajam yang ori pabrik, itu sudah fakta ya. Nah, harganya pun cuma 178, tapi dengan harga segini, dengan gambar dan warna yang diberikan, itu udah lebih dari cukup guys ya. Nah, ini bagus-bagus aja tuh ya, walaupun gak sebagus ori pabrik, tapi kembali kepada harga yang ditawarkan di sini 178 itu nggak masalah. Ini bagus-bagus saja ya. Bahkan ini ya dari tampilan fisik dan ketajaman gambar dan warnanya, kalau kita nggak bilang sama orang ini pernah diganti, orang nggak bakalan tahu. Orang mengiranya ini yang ori-ori saja. Karena dari segi pemasangan bagus, tidak ada renggang ya, dan ini presisi banget. Kemudian dari gambarnya walaupun tidak sebagus yang ori pabrik, ini tetap enak digunakan, mata tidak sakit untuk melihatnya, tetap bagus saja. Bahkan tidak ada orang yang tahu bahwa, kalau kita nggak ngasih tahu ya, bahwa ini bukan yang original kayak gitu. Dan ini kita bisa lihat bagus-bagus saja gambarnya ya. Nah, walaupun tidak sebagus yang ori pabrik nggak masalah. Intinya di sini tidak ada shadow-shadow di kiri kanannya ini, tidak ada bintik-bintik. Nah, kalau misalkan ada shadow atau bintik-bintik di kiri kanan ya, misalkan ada tompel-tompel gimana gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa ngomong sama pelanggan ya. Kalau ini kita bisa lihat sama-sama dan bagus-bagus saja dan aman-aman saja guys ya. Nah, oke, nah kemudian yang kedua adalah apa bang? Yang kedua adalah touchscreen itu sendiri. Ya, pertama kan LCD, kemudian touchscreen. Apakah touchscreen-nya ini berfungsi? Ya jelas berfungsi. Ini sudah kita coba-cobakan. Hanya saja di sini perlu memasukkan sandi. Saya nggak tahu sandinya. Nanti kalau pelanggannya mau ngambil HP-nya, kita akan buka, kita akan cek semuanya di sini. Nah, di sini karena sandinya kagak kebuka, hanya ini yang bisa kita cek. Tapi di sini dari daya penyentuhan kita ya, pendaratan jari kita menyentuh touchscreen-nya ini enak banget guys ya, sama dengan yang ori pabrik tuh. Nah, tidak ada kekuatan yang kita perlukan, dalam artian ada kan misalkan LCD touchscreen itu kurang bagus, perlu tenaga yang kuat baru dia berfungsi. Nah, tapi ini tidak guys ya, 100% sama dengan yang ori pabrik ya disentuhnya ini. Nah,
ini lembut banget dan aman untuk touchscreen-nya berfungsi. Walaupun kita nggak ngecek semuanya, tapi di sini kalau pelanggannya udah ngambil baru kita masuk ke menu dan ngecek semuanya. Tapi di sini ya kita hanya merasakan daya penyentuhan kita di sini sama banget dengan yang ori pabrik tuh. Dan ini berfungsi ya, dari touchscreen aman sudah, hanya saja nantinya kalau pelanggannya udah ngambil kita akan cek semuanya. Dan ini untuk sementara aman, LCD touchscreen-nya aman. Kemudian yang terakhir ya yang bisa kita cek adalah itu proximity sensor. Apa itu Bang? Nah, proximity sensor itu adalah sensor di sini. Kebanyakan sensor ini jarang rusak ya. Kebanyakan sensor ini ketutup setelah kita ganti LCD touchscreen. Itu kebanyakan. Karena apa Bang? Ya, yang pertama mungkin karena pemasangannya yang kurang presisi ya untuk LCD touchscreen-nya itu, tapi ada juga yang udah pemasangannya ini udah presisi namun sensor tetap saja ketutup karena memang mungkin LCD touchscreen-nya kurang bagus. Nah, di sini kan ini touchscreen. Hanya saja untuk kameranya kan dia touchscreen-nya ini bening ya di sini ya. Nah, di bulat-bulatannya sini ini adalah kaca kamera tapi ini kan bersatu dengan touchscreen. Nah, kemudian kita geser ke sensor. Nah, di sensor ini itu kehitam-hitaman. Nah, itu kalau kualitasnya kehitam-hitamannya yang diberikan di sini ini kurang baik, sepresisi apapun nantinya kita pasang, guys ya, sepresisi apapun kita pasang, tetap saja sensornya bakalan ketutup. Apa efeknya? Efeknya adalah kalau sensor ketutup, bisa-bisa kalau kita nelpon layar otomatis mati dan kita nggak bisa mematikan teleponnya sebelum lawan bicara kita mematikan teleponnya. Memang ada beberapa HP yang dimana kalau kita nelpon sensor ketutup, LCD-nya layarnya mati, tekan tombol power, LCD-nya mau hidup. Ada beberapa HP yang kayak gitu sehingga kita bisa mematikannya di sini. Nah, untuk mematikannya itu kan ada logo panggilan yang merah itu di sini. Nah, itu harus kita tekan baru bisa dimatikan. Ada beberapa HP sensor ketutup pas nelpon layar mati, tekan tombol power itu mau hidup, tapi kebanyakan mau hidup layarnya maksudnya. Tapi kebanyakan HP yang pernah saya temui juga itu sensor ketutup, tekan tombol power tidak ada efek apapun ya pada HP dan layarnya pun tetap mati kayak gitu. Nah, jadi di sini intinya kita akan ngetes nelpon apakah ini sensornya ini berfungsi atau tidak, proximity sensornya ini ya. Nah, seperti itu. Dan juga yang ribet adalah kalau kita nelpon call center, misalkan call center Telkomsel kah, call center Telkom kah. Nah, itu biasanya tekan 1 untuk berbicara dengan customer service kami, katanya kan. Nah, bagaimana mau tekan 1 sementara kalau kita nelpon layarnya langsung mati? Nggak bisa. Dan juga kalau kita lagi dengarkan VN atau voice note dari chatting teman kita di WhatsApp ya, itu layar otomatis mati kalau sensornya ini atau proximity sensornya ini ketutup kayak gitu. Baiklah, di sini langsung coba kita cek nelpon ya. Oke, nah di sini pulsaku habis tapi ini bisa masuk ya beberapa detik. Iya. Oke, coba kita matikan, perhatikan ini akan ke telepon beberapa detik, perhatikan. Nah, tuh coba kita dekatkan tangan kita. Nah, kalau kita dekatkan tangan kita, layarnya bakalan mati. Itu sensornya bagus dan berfungsi. Nah, kalau misalkan ya, kalau misalkan sensornya ini ketutup kayak gitu kan. Nah, kalau kita nelpon, dia layarnya otomatis akan mati. Itulah yang ribet ya, itulah yang repot. Tapi tadi saya nelpon, saya tekan tombol powernya mau hidup tuh. Nah, bagus aja nih Vivo V5 Lite ini. Coba langsung kita tutup aja sensornya, coba bisa enggak masuk enggak ini. Nah, tuh masuk. Nah, kan nggak mau hidup kan. Nah, coba tekan tombol power. Oh, nah ini berarti aman-aman saja. Kalau sensor ketutup, tekan tombol power dia mau hidup. Nah, ada beberapa HP dan bahkan banyak HP yang dimana tekan tombol power sensor ketutup layar mati ketika nelpon, dia nggak mau hidup-hidup tuh layarnya. Oke, mungkin itu saja ya. Yang pertama adalah LCD, kemudian touchscreen, ya, kemudian proximity sensor. Dan untuk yang lain-lain, untuk fungsi yang lain-lain kayak kamera, kayak jaringan, itu tidak terganggu fungsinya. Itu nggak usah dicek ya. Hanya LCD, touchscreen ya iyalah namanya ganti LCD dan touchscreen kan. LCD dan touchscreennya ya mesti kita cek betul-betul. Siapa tahu ada bercak kuning atau ada shadow atau ada tompel-tompel. Nah, itu perlu dibicarakan sama pelanggan. Jangan sampai nanti pelanggan akan kecewa. Nah,
Kalau pelanggan yang nggak mau komplain, dia diam-diam aja, tapi dia ngomong sama temannya, jangan servis di sini. Masa HP ku baru ganti LCD kemarin ada tompel-tompel atau ada bintik-bintik, kita nggak dikasih tahu, tiba-tiba langsung dikasihkan aja kayak gitu kan. Nah, di sini kita cek semua, andai kan nanti ada tompel-tompel setelah pemasangan. Nah, biasanya ketika mau dipasang, kita cek itu aman-aman saja. Pas dipasang, kebanyakan itu kendala terjadi mulai dari sana. Nah, itu kita omongkan sama pelanggan kayak gitu kan. Jangan sampai pelanggannya kecewa lalu menginformasikan kepada sanak keluarga, teman, family, dan lain sebagainya. Jangan servis di tempat kita. Kan nama kita juga nggak bagus kayak gitu kan. Orang nggak percaya lagi. Nah, di sini LCD-nya aman, touchscreen-nya aman. Ya, walaupun touchscreen-nya nantinya baru akan kita cek setelah pelanggannya ngambil. Tapi untuk sementara aman ya. Dan untuk daya sentuhnya sama banget dengan yang ori pabrik. Kemudian yang terakhir adalah proximity sensor ya. Proximity sensornya bagus dan tidak terganggu dan tidak terkendala juga. Nah, kemudian kita akan ngecek brightness-nya, tapi sayang di sini HP-nya ini bersandi. Kita nggak bisa mengecek brightness atau kecerahan. Apakah bisa diatur kecerahannya atau tidak. Tapi sepertinya ini untuk brightness-nya bisa diatur nih kecerahannya ya. Karena ini untuk posisinya ini masih gelap ya, belum di pertengahan. Kalau misalkan yang nggak bisa diatur brightness atau kecerahannya, dia biasanya ngambil di tengah. Tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Tapi ini agak gelap. Ini bisa ya diatur untuk brightness-nya. Hanya saja di sini kita nggak bisa masuk karena bersandi. Oke, tapi nanti kalau pelanggannya ngambil, kita akan tes juga. Ya, itu saja ya. Tidak ada yang gimana-gimana. Kalau itu udah lolos semua dari LCD touchscreen dan proximity sensor, dan kalau bisa brightness-nya juga ya dicek kayak gitu kan. Tapi ini sepertinya brightness-nya aman-aman saja karena ini posisinya ini agak gelap, bukan di pertengahan. Sementara yang ini yang nggak bisa diatur brightness-nya itu biasanya ngambil di pertengahan. Oke, demikian, semoga ini bisa diambil manfaatnya, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja, kalau ada pendapat lain silahkan komen-komen juga, dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung silahkan DM Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini @johnitung. Aku akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung, see you the next video my brotherku.